sebelum saya masuk ke akun apa akun Mendeley-nya, saya akan terlebih dahulu menjelaskan sekilas karena nanti ini berkaitan dengan proposal Anda. Proposal Anda itu tidak boleh ada citasi yang manual atau membuat daftar pustaka yang manual, itu tidak boleh. Jadi sudah mulai Anda tahu persis apa itu literatur review ya, atau nanti literatur review itu berkaitan dengan citasi dan daftar pustaka tentunya. Nah, perlu diketahui eh, dalam rangka RTI di sini itu kan nanti akan ke skripsi ya. Jadi ada pola citasi yang menjadi standar nanti di skripsi. Biasanya itu menggunakan IEE ya. Nah, ini yang standar yang kita gunakan. Adapun beberapa yang lainnya itu tergantung daripada dosen pembimbing. Ada yang menggunakan IEE, kemudian ada yang menggunakan misalnya American Medical misalnya ya. Nah, itu ada juga gitu. Misalnya saya mencari artikel saya. Nah ini model citasi modelnya adalah American Medical misalnya. Kemudian ada Science Association. Nah ini kalau di kita itu ada dua jenis kalau di risetnya. Ada yang menggunakan American Political Science Association sama I IEEE. Jadi dua, ada yang menggunakan ini, kemudian satunya itu misalnya saya pilih ini, oke. Ada yang menggunakan, nah, ada yang menggunakan ini, oke. Ada yang menggunakan yang tadi gitu ya. Misalnya ini adalah yang model citasi pertama. Nah, berarti di daftar pustakanya akan berbeda. Misalnya ini daftar pustaka gitu ya. Saya jelaskan sederhananya. Nah, ini disebutnya, ini otomatis ya. Dia terkoneksi ke dalam akun Mendeley kita. Karena di akun Mendeley itu ada beberapa dokumen yang harus kita upload. Dari mana? Dari contoh kita di Google Scholar atau Science Direct gitu ya. Supaya kita punya perbendaharaan artikel, baik itu terindeks nasional ataupun internasional. Misal begini ya. Oke. Ini saya contoh kasus American Political Science Association ya. Nah, jenis daftar pustakanya berarti otomatis dia mengikuti. Kita tinggal insert aja. Nah, kalau kamu sudah membuat citasi, otomatis di daftar pustaka otomatis muncul dengan teknik ini. Nah, ini namanya adalah daftar pustaka dengan model American Political Science ya. Jadi rekan-rekan ada dua. Kalau di skripsi kita ada dua cara. Ada yang menggunakan American Political Science Association atau kalau orang bilangnya apa gitu ya. Jadi ada model apa, ada model triple E gitu, IEEE. Jadi orang bilangnya modelnya apa, padahal modelnya adalah APSA gitu. American Political Science Association. Jadi model science. Kalau nanti medical udah beda lagi, karena kita kan di science. Nah untuk IE sendiri itu ya umum, tapi bisa digunakan di science. Jadi ada beberapa mahasiswa yang menggunakan citasi model APSA, ada yang menggunakan IEEE gitu ya. Nah rekan-rekan nanti tidak perlu repot-repot bagaimana caranya mengcopy gitu. Jadi tidak ada mengcopy daftar pustaka, itu tidak ada. Jadi rekan-rekan cukup memasukkan data,
datanya diambil dari mana? Nanti saya akan pelajari. Ini adalah hasilnya dulu. Ini hasilnya dulu, ya. Kemudian kita nanti akan bergeser uh, uh, akan bergeser ke awalan, gitu ya. Nah, jadi nanti rekan-rekan tidak ada di bab 2 itu yang namanya mensitasi secara manual. Jadi otomatis link, gitu ya. Oke, rekan-rekan, ini penting sekali. Sehingga nanti di daftar pustaka itu otomatis sudah rapi, ya, berdasarkan jenis huruf, kemudian ukurannya itu sudah masuk standarisasi. Jadi sudah baku. Nah, stylenya apa, di medianya namanya APSA. Kalau di managed sortnya itu di bibliografinya adalah apa, gitu ya. Modelnya apa, gitu ya. Nah, oke. Berbeda dengan misalnya saya menggunakan IE, saya hapus lagi ya. Menggunakan IE, suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Berbeda dengan menggunakan IE, kita pakai model IE. Oke, kita ambil citasi misalnya. Insert citasi, saya cari namanya Yudi. Misalnya ini ya. Oke, kita tambahkan. Nah, ini citasi pertama. Jadi kalau misalnya kamu, misalnya di citasi itu begini. Algoritma, misalnya ya, penulisannya algoritma bias, penentuan akurasi berdasarkan probabilitas, misalnya ya, itu. Nah, nanti angka 1 ini adalah citasinya, misalnya di sini. Nah, ini otomatis 1, misalnya ya. Kemudian Anda menulis lagi titik. Kemudian anggapan, misalnya di sini, misalnya anggapan Risma, misalnya anggapan Risma bahwa Lita tidak jadi atribut utama, misalnya gitu ya. Itu boleh, nanti berkaitan tinggal Anda menginsert, Anda mencari misalnya artikel yang berkaitan dengan yang punya kamu. Saya ini ya, saya contohkan. Oke, nah ini akan menjadi citasi kedua. Nanti berurutan, ya, karena kan nanti citasi itu berurutan berkaitan dengan literatur review-nya. Jadi di bab 2 itu bercerita apa dulu? Bercerita misalnya tentang bias, atau di sistem itu bercerita tentang sistem informasi, kemudian cerita tentang perancangan sistem terus. Nah, itu menggunakan literatur. Nah, literatur ini kemudian kita masukkan ke dalam main grade. Nah, ini contoh citasi dalam bentuk IEE. Nah, daftar pustakanya otomatis kita cukup hanya insert bibliografi, otomatis dia akan terekam. Jadi berurutan terus. Ini link, ini tidak akan salah. Jadi kalau ini nanti linknya ke sini, ini linknya ke sini. Nah, itu ini hasil jadinya. Nah, sebelum hasil jadinya, rekan-rekan, saya akan bimbing membuat akun di Mendeley. Mungkin ada yang sudah pernah belajar di akun Mendeley, oke, nggak apa-apa. Jadi yang kita pakai adalah standarnya 2. Yang satu menggunakan apa, yang satu menggunakan IEE, gitu ya, rekan-rekan. Oke, sekarang kita akan buka. Oke, saya presentasikan yang lain. Rekan-rekan buka dulu mainplay.com, ya. Oke, silakan Anda buka mainplay.com, ya. Sudah? Tes bisa diikuti, terlihat, Terlihat, Pak. bisa di, oke, bisa diikuti ya.
Sudah masuk ke web Mendeley-nya? Sudah Pak. Ini download Pak. Apa? Kita bikin create free account dulu. Oke, tekan dulu Pak. Kita punya akun, kita masuk create free account dulu. Kita harus mempunyai akun supaya nanti di deskripsi Anda tetap menggunakan satu akun ini ya. Oke. Oke. Kita masukkan email. Tampilannya seperti ini enggak rekan-rekan? Iya Pak, sama. Oke, kita register ya. Saya menggunakan email baru. Nah, kalau di luar negeri itu normalisasi begini ya. Jadi ada given name, ada family name. Ini biasanya nama belakang gitu. Given name itu nama depan. Sudah? Kita bikin passwordnya. Password minimum 8 karakter. Include at least one number. A mix of lowercase. Jadi harus ada perpaduan gitu ya. Antara lowercase dengan uppercase. Uppercase letter and one symbol to make new password strong. Jangan lupa harus ada angka, kata dia, harus ada lowercase, harus ada uppercase. Atau di sini sih tidak menggunakan karakter, jadi simbol saja. Sudah? Yang lainnya gimana? Bekerja? Masih file Jadi, terus Pak. kenapa? Di sini keterangannya masih file. Gini, di just unique password, jadi minimal 8 karakter, include satu, boleh pakai nomor, terus gabungan lowercase dan uppercase itu harus ada. Kemudian ada simbol, coba. Oke, sorry. Ini dia. Oke, register. Nah, ini udah masuk saya. Ada yang sudah sampai sini? Sudah Pak. Yang lain gimana? Wajib bisa ya. Nanti saya akan ngecek proposal Anda. Kalau misalnya di proposal itu antara citasi dengan daftar pustaka nggak melirik, berarti tidak punya nilainya, tidak punya nilai PS nantinya. Jadi saya akan di proposal itu pertama penilaian itu di latar belakang, kedua integrasi atau koneksi antara citasi dengan daftar pustaka, karena itu menentukan penelitian Anda. Kalau Anda daftar pustakanya atau citasinya ngawur gitu, nanti arah ke bab 3, ke bab 4 itu pasti ngawur ya, pasti salah. Makanya perlu diarahkan seperti itu. Oke,
Kalau sudah, kita lanjutkan. Oke, continue to maintain. Ya. Kita masuk continue to maintain. Di sini Anda boleh milih student, ya kalau ada student. Misalnya Anda berarti student yang S1 ya, student. Oke, saya pilihnya senior lecturer. Kemudian Anda pilih field of study-nya apa. Misalnya di computer science, kita pilih computer science. Untuk di bagian sininya, current rule-nya kamu pilih student. Untuk studinya pilih computer science, gitu ya. Silakan. Pak, tadi punya saya kepencet ini Pak, continue to Mendeley tadi. Ya, terus continue to Mendeley itu, oh kamu langsung ya, Oh ya iya. nanti dirubah, nggak apa-apa di akun desktopnya bisa. Oke, kita continue to Mendeley. Oke. Sekarang rekan-rekan sudah punya akun ya di Mendeley. Sekarang kita download Mendeley-nya. Silakan download Mendeley. Di sini ada ya download Mendeley Reference Manager. Silakan di download. Silakan download Di bagian Mendeley mana Desktop. Ya, Pak? Nggak keluar. Ini Mas, download Mendeley Reference Manager. Sudah masuk akun kita nggak? Oh, udah Pak. Udah ketemu Pak. Kemudian ada download Mendeley Reference Manager. Silakan download Anda. Download dulu. Kemudian kalau sudah download, silakan dibuka yang basis desktopnya, yang versi desktop yang sudah Anda download tadi ya. Oke. Pak, mau tanya sebentar, Pak. Boleh, silakan. Rekaman ini diupload di Google Drive nggak ya, Pak? Rekaman pembelajaran maksudnya? Iya, Pak. Oh iya, saya rekam. Ya, maksudnya diupload di Google Drive nggak, Pak? Iya, saya upload. Oh, kalau bisa minta linknya, Pak. Jadi kalau ada yang masih bekerja, ntar bisa diulang lagi gitu. Ya, nanti biasanya 2 jam setelah rekaman selesai biasanya. Nanti saya kasih link saja. Iya. Ya, makasih, Pak. Ya, silakan yang hari ini bisa bergabung, rekan-rekan, usahakan ini kalian harus bisa, harus wajib ya. Kalau Anda seorang riset untuk S1 harus bisa. Sudah download, rekan-rekan? Silakan di download, kemudian dibuka versi desktopnya. Nah, ini sudah punya akun ya. Saya coba.
Berarti kita pakai yang desktop apa yang web, Pak? Yang desktop. Nanti lebih mudah yang desktop. Untuk Mendeley web itu hanya untuk daftar aja, registrasi. Pak, tadi saya barusan keluar masuk ini Google Meet, Pak. Itu setelah start new folder untuk penginstalannya itu dicentang nggak, Pak, yang do not create shortcutnya? Ya, semuanya. Oh, dicentang. Semuanya dicentang. Ya, shortcut itu berarti nanti tampil di desktopnya gitu. Anda Oh, iya. di program. Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Oke. Kita masuk ke akun Mendeley ya. Ada yang sudah masuk ke akun Mendeley? Saya udah masuk, Pak. Itu tapi ada ini referensi manager sama plugin Microsoft Word-nya. Gini, dicek tampilannya udah welcome to Mendeley belum? Seperti ini, versi desktopnya. Kalau udah tampil kayak gini, login sama akun yang tadi ya, Pak? Betul. Kita tinggal login aja. Karena habis diinstal itu, ya tampilannya seperti ini. Kalau yang tidak perlu, di skip saja. Ya. Oke. Sambil menunggukan yang lainnya, silakan. Saya belum masuk ke akun Mendeley-nya, karena kita akan upload beberapa artikel yang sudah di-download tentunya ya. Jadi saya dari mana Pak downloadnya? Ya kemarin dari Send Direct sama Google Scholar. Jadi kemarin Anda sudah punya tiga jurnal, tiga artikel yang publish di jurnal gitu ya. Nah, artikel itu nanti kita akan coba buat untuk sitasi dan daftar pustaka otomatisnya. Citation buat plugin Microsoft diinstal nggak, Pak? Diinstal. Nah, ya itu. Saya juga nanti keluar kayak gitu, Pak. Ya, nggak apa-apa. Itu diinstal aja, Mas. Nanti berarti otomatis dia nginstal plugin untuk Microsoft Word. Kalau tidak diinstal, berarti nanti nginstalnya di dalam setelah tampilan Mendeley gitu loh. Ada dua pilihan. Boleh langsung diinstal. Sudah, Pak. Oke. Ya, kita masuk. Kalau sudah diinstal, kita coba masuk. Oke. Iya, Pak. Udah, Pak. Nah, nanti kan ada dua jenis di sini, reference manager untuk XML-nya gitu ya, sama
citation plugin for Microsoft Word gitu kan ya Mas ya? Kelihatan nggak sih ini? Iya, Jangan-jangan Pak. kelihatan saya. Oh, kalau yang presentasinya belum kelihatan di sini. Oh iya, sebentar, saya tampilkan seluruh aja biar kelihatan ya. Nah, kayak gini ya Mas tampilannya ya. Iya, Pak. Iya, kayak gitu tadi. Betul. Berarti kalau sudah checklist hijau ini sudah terinstall di Word. Silakan buka Word-nya. Main.nya jangan di close ya, jangan di close main.. Silakan buka Word-nya. Kemudian kita cek di bagian reference itu ada insert citation atau tidak ada, silakan dicek. Kalau sudah ada open main.lay, kemudian Oh iya, insert video, itu jadi sudah langsung ada otomatis Pak ya, tanpa otomatis merestart ya. laptopnya ya. Ya betul. Jadi kalau yang tadi langsung install plugin berarti sudah terinstall di Word-nya. Ada yang lain juga tergantung kondisi laptop. Biasanya dia minta login dulu baru install di bagian sini Mas, tools. Jadi kalau yang belum terinstall di Word, open main.lay-nya silakan Mas atau Mbak masuk ke tools di main.lay desktop, kemudian install MS Word plugin, itu ada. Kalau yang sudah terinstall biasanya bacaannya uninstall. Kalau yang belum terinstall biasanya install MS Word plugin, gitu ya. Sudah oke? Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Bisa, Pak. Bisa Pak. Yang lainnya gimana? Ini ada sampai 19, yang lainnya gimana ya? Mas Jain, saya absen dulu dah. Kita ngilang Oke, lah. Pak. Jain gimana? Bisa? Udah. Mas Yuli Agus. Mas Yuli. Mas Yuli Agus. Nggak ada. Lewat nih, ntar saya close-in ya kalau yang tidak bersuara. Nanti di close-in aja. Mas Yogi. Udah bisa? Mas Yogi. Mas Yogi. Ini nanti saya close-in ya kalau yang tidak ada tanggapan ya. Mas Yogi nggak ada, Mas Yuli Agus nggak ada juga. Saya close-in aja. Nanti cuma hadir doang, nggak ada keterangan. Kenapa? Mbak Sinta. Tapi saya lagi kerja, nanti di rumah saya cobain buat ngikutin. Oke, Mbak Sinta. Makasih, Pak. Muhroni. Sambil belajar. Mas Muhroni. Lagi baru selesai install, Pak. Oke. Mas Andika. Mas Andika, Rizky Andika.
Rizky Andika. Mbak Risma. Mbak Risma. Masih di jalan, Pak, baru pulang kerja. Oke, ya. Nah, yang penting mah Makasih, ada Pak. ada ini masuk doang, takutnya HP-nya ditinggal. Saya hapus dari Meet ya yang enggak bersuara. Mas Patan, Mas Patan. Mas Patan. Mas Patan. Mas Patan. Hapus. Mbak Novita. Mbak Novita. Ya Pak, mohon maaf lagi bekerja Pak. Nanti saya praktekkan Oke. lagi setelah pulang kerja Pak. Ya, oke. Mas Sofan, nggak apa-apa, yang penting ada suaranya. Mas Sofan. Muhammad Sofan. Oh, Muhammad Sofan. Pak, di tempat kerja Pak, maaf Pak. Ya, oke, nggak apa-apa. Mas Rizky. Muhammad Rizky. Alhamdulillah udah Oke. bisa, Pak. Bisa. Muhammad Khair, Muhammad Ahid. Bisa, Pak. Oke, Mas Marudin, oke. Ian, Mas Ian. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Ibnu. Iya, Pak. Oke, Fernando. Anom. Fernando. Pak, Oke. baru kerja, Pak. Oke. Anwar Rajid. Anwar. Anwar Rajid. Nggak ada. Buang. Oke. Kita lanjutkan ya. Siapa? Oke. Kita masuk ke Mendeley-nya. Oke, kita lanjutkan. Kita anggapan sudah punya 3 file ya yang di-download PDF. Nah, oke. Kita ambil datanya. Silakan Anda cari data yang kemarin di-download untuk tugas ya. Oke. Saya ada punya 2 data di sini. Oke. Saya tarik saja. Ditarik aja ya, ditaruh di all document. Nah, hanya ditarik aja, taruh di all document ya. Jadi Anda klik all document, kemudian ditarik, di drag saja. Itu buat contoh atau gimana, Pak? Yang PDF formatnya? Enggak. Yang Mas kan kemarin sudah download 3 jurnal teratas yang di Google Scholar untuk proposal kan? Oh iya, Betul, udah, Pak. Nah, itu dimasukkan karena itu akan dijadikan sitasi untuk nanti proposal. Karena kan judul kalian sudah oke. Tinggal mengajukan, bagi ada yang revisi ya silakan, mumpung belum UTS, karena UTS itu sudah bisa dilakukan dari sekarang. Uploadnya nanti 2 minggu, 1 minggu setelah UTS boleh. Jadi ada waktu 2 minggu untuk membuat proposal. Ya. Oh iya, Pak. Betul. Makanya penilaian proposal itu saya cek pertama adalah di judul, kedua latar belakang. Anda belajar bagaimana merumuskan masalah, kemudian sitasi di literatur review-nya. Kemudian saya cek daftar pustakanya, karena kita kan sudah praktikum Mendeley, jadi harus bisa menerapkan di proposalnya gitu ya.
Pak, saya yang 3 jurnal yang kemarin itu ada yang jurnal yang nomor 2 itu ini Pak, yang PDF, tapi yang sisanya itu Word semua Pak. Yang jurnal 1 sama 3. Dirubah dulu ya, di save as ke PDF semua ya. Oh, harus kan di Word PDF bisa. semua Pak ya? Ya, di PDF lebih gampang ya, di PDF saja. Oh iya ya. Makasih Pak. Oke. Mas siapa? Mafia Channel ada nggak? Halo, Assalamualaikum Pak. Maaf Pak, sambil bekerja Pak, tidak begitu fokus. Oke ya. Yang penting ada suaranya ketika dipanggil. Iya ya, Pak. Oke. Iya maaf Pak. Oke, sip. Oke, lanjutkan. Oke, dilanjut bisa. Silakan yang belum, yang tidak bekerja, kemudian ada laptopnya. Yang penting ketika saya panggil ada maksudnya, kalau bekerja sih nggak masalah. Jadi sebelum perkuliahan, biar saya tidak menghapus dari record meet ya, rekan-rekan boleh hubungi saya. Jadi nanti saya praktikum itu benar-benar diterapkan gitu. Maksudnya nggak nonton doang gitu. Karena hampir perkuliahan praktikum 1,5 jam, saya terus yang ngomong gitu. Silakan di-upload dokumennya ke Mendeley desktopnya. Itu selain di drag ada nggak Pak di situ kayak input kayak dimasukin di situ? Ada. Oh, add file itu ya, add file. Betul, boleh pakai itu. Tapi Mas masukin ke all dokumen dulu ya, mail library-nya. Di all dokumen diklik, baru di add file-nya. Oke, bisa dilihat rekan-rekan.
Oke, dilanjut, bisa? Boleh, Pak. Oke, setelah Bisa, kita Pak. punya file, oke. Jadi nanti itu ketika Anda skripsi atau besok proposal itu, Anda sudah harus persiapkan referensi, kemudian di-upload di Mendeley ya, minimal sebanyak 10 jurnal. 10 jurnal itu minimal sebenarnya untuk tahapan riset teknologi di mata kuliah 10 nggak apa-apa. Karena nanti skripsi itu tidak boleh 10, 15 kalau nggak salah. 10 untuk nasional, 5-nya untuk internasional. Dan itu sudah terindeks Sinta untuk di bagian nasionalnya dan terindeks Scopus untuk di internasionalnya gitu ya. Anggaplah ini sebagai latihan. Anda harus menyiapkan data itu dan Anda punya dokumen artikel Anda. Oke, kita sudah punya 2 artikel yang menjadi referensi Anda dalam membuat proposal. Oke, katakan seperti ini ya. Oke, saya coba ambil proposal. Oke. Misalnya ya, saya punya proposal di bab 2. Oke, katakan bab 2. Oke. Nah, misalnya gini, normalisasi teks per dokumen dan metode fitur pembuatan dan hasil pasif ini menjelaskan bahwa
bahwa dengan metode night bias lebih baik misalnya ya. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, karena kita sudah punya reference literatur, ini nanti tidak saya save. Oke, misalnya ini adalah kalimat dari peneliti terdahulu, misalnya ya, peneliti terdahulu. Jadi state of the art-nya itu harus ada. Nah, ini yang dibicarakan adalah citasi yang pertama yang menjelaskan tentang misalnya di sini data mining. Data mining itu tentang normalisasi dokumen untuk bias misalnya, untuk pembobotan. Disebut dengan TF-IDF misalnya gitu ya. Nah, nanti di akhir daripada penjelasan si peneliti terdahulu itu, nah, kita kan sudah punya filenya di Mendeley, kita tinggal masukin coba. Kita tinggal masukin di insert citation. Terlebih dahulu kita menggunakan stylenya IEE ya. Stylenya IEE. Stylenya IEE. Silakan stylenya dirubah bagi yang mudah bisa. Di sini IEE. Kemudian kita coba insert citasi. Ya, nanti muncul seperti ini. Kalau sudah muncul seperti ini, Anda tinggal memasukkan nama penelitinya. Oh, maaf Jadi, Pak, tadi sebelumnya gimana Pak tadi setelah diganti style IEE-nya? Yang tadi ini belum, Mas. Ya, ini yang install IEE. Iya, udah Pak itu. Ini kan ada dua jenis. Nanti Mas diletakkan Anda nulis aja asal, misalnya bla 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 BB gitu ya. Iya. Kalau saya kan ngambil dari proposal, saya contohkan dari proposal. Nah, kita ditaruh di kalimat terakhir. Kalau ini sudah dirubah ke IEE, insert citation. Di insert citation, kemudian nanti muncul my library. Saya barusan insert Pak ya, terus ada tulisannya antara Y sama no itu. Ya, Anda yang klik select yang IE. Kan udah. ada di bawah tuh select IE dulu. Nah, kemudian don. Ada tulisan don nggak? Kalau saya ada. Nggak ada. Ada. Coba silakan di share screen kalau tidak ada. Seperti apa tampilannya? Saya bantu. Oh ya, bentar Pak. Nah, karena ini kan stylenya dulu. Stylenya kalau awalan biasanya, ya biasanya ketika di insert itu, misalnya begini ya, Anda nyari. Nah, ini sudah otomatis. Sudah saya share Pak. Ya. Oke, sebentar ya. Saya menggunakan yang belum di insert citation. Coba. Udah ini. Baik. Oke, sebentar ya. Cek di WhatsApp. Share screen di mana, Mas? Di WhatsApp apa di WhatsApp? Iya, di WA, Pak. Oke. Mas, nanti Mas ditaruh di terakhir kata keduanya gitu ya. Seperti ini. Sebelum titik. Nah, ditaruh di situ. Kemudian Mas klik insert citation. Muncul ini enggak? Library. Bentar Pak, saya coba lagi. Oh iya Pak, keluar. Nah, oke, kamu cari citasi pertama dari urutan Mendeley kamu. Misalnya citasi ya. Pertama. Ya, citasi pertama yang di Mendeley itu apa sih? Misalnya tadi kamu memasukkan urutan citasinya apa? Gitu. Misalnya langsung aja Mas, boleh tidak berurutan pun seperti ini. Coding. Oke.
kita lanjutkan. Kita insert citation. Sorry. Ini IE. Kita insert. Karena ini harus terkoneksi internet. Pak, itu kalau misalnya kita pakai Word tadi itu mau kita insert citation-nya itu tiba-tiba yang desktop itu nggak ada, Pak. Tapi kalau misalnya ini di cancel ada, atau harus buka sendiri, Pak? Nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting nanti link ada data. Karena kita tugasnya adalah di media itu upload file aja. Nanti tetap dalam kondisi offline gitu. Meskipun nanti kita masuk ke insert citation Mendeley-nya hilang, nggak masalah. Yang penting ada datanya gitu. Udah tampil seperti ini, Mas? Yang lainnya gimana? Stylenya nggak bisa sih Pak, saya Pak. Stylenya nggak bisa. Style IE-nya nggak bisa. Iya, nggak bisa. Gimana itu, Pak? Dipilih sudah. Pas dipilihnya nggak muncul, cuma insert citation-nya doang. Oh, berarti Mas Mendeley-nya logout itu, Mas. Pastikan Mendeley-nya tidak logout atau tidak sign out. Yang di web apa yang di desktop? Yang di desktop. Masih login, Pak. Masih login posisinya. Iya. Oh, coba Mas close dulu deh Word-nya. Close dulu Word-nya, kemudian buka lagi. Iya, Pak. Bentar. Oke, sambil dilanjut ya rekan-rekan. Coba kita insert citation, kita muncul di sini My Library, masukin datanya. Misalnya saya mau manggil data Yudi karena saya mensitasi yang punya Yudi gitu loh. Kita masukin yang Yudi. Nah, nanti di OK. Nah, nanti otomatis ada citasi dengan model IE. Modelnya seperti ini. Ya. Pak, itu saya habis insert citation dari Word kok nggak bisa kayak Bapak ya, yang apa ada tampilan tadi yang untuk apa go to Mendeley itu nggak ada kayak tampilan yang kayak Bapak itu. Yang ini. Nah, itu ya mentok sampai di situ aja saya, Pak. Ya, ini ada tampilan ininya enggak, Mas? Ada, iya. Kayak gini ada. Ya, Mas, ini dicari namanya, diketik, Mas. Oh iya ya, Pak, diketik ternyata. Iya, Pak. Diketik. Nanti keluar datanya. Silakan, Mas. Meskipun tidak berurutan, Mas cari yang citasi yang berurutan. Misalnya, Mas pakainya yang atas dulu, terus yang bawah, atau yang bawah dulu, terus yang atas, itu terserah Anda. Karena nanti sesuai dengan pembahasan di literaturnya ya. Misalnya Anda membahas dengan perancangan dulu, berarti ambil artikel yang membahas tentang perancangan. Jadi di sini cukup dua ya. Oke. Nah, ini sudah jadi. Ini citasi pertama, ini citasi kedua. Nah, sudah sampai sini? Oh iya Pak, sudah Pak saya. Oh jadi keluar angkanya otomatis kayak footnote gitu Pak? Otomatis. Ya? Betul. Ini ngelink ya. Ngelinknya kemana Mas? Ke daftar pustaka nanti. Oke, kita scroll ke daftar pustaka ya Mas. Ke bawah. Anggap ini udah selesai ya citasinya. Oke. Saya punya daftar pustaka Mas. Oke. Nah, daftar pustakanya ini belum berurutan. Oke, saya nanti katakan ini dihapus lah ya. Daftar pustakanya ya Mas ya. Oke, saya hapus. Nah, oke. Daftar pustaka ini coba saya insert bibliografi. Kenapa? Karena sudah ada citasinya. Nah, nanti coba di luar. Ini sudah pakai. Oke. Insert bibliografi. Nah, ini sudah jadi, Mas. Ya. Coba, Mas. Anda buat daftar pustaka, ditulis. Kemudian langsung dibuat ini. Jadi tidak perlu membuat
update tabel ya. Boleh Anda menggunakan update citation bibliografi boleh. Nah, ini kan saya sudah buat bibliografi otomatis sebenarnya. Nah, ini untuk membuktikan return-nya aja. Jadi kalau misalnya bibliografi otomatis, nah ini tinggal di sini daftar pustaka ya. Ini juga sudah saya buat nge-link gitu menggunakan Mendeley. Nah, ini hasilnya seperti ini, Mas. Daftar pustaka ini otomatis 1 2 pasti muncul. Jadi tidak ada menulis manual kebingungan namanya kembali atau tidak, enggak. Ini otomatis akan terbentuk sendiri. Oh iya Pak. Ada muncul, Mas. Ini bisa Pak, cuman harus referensinya harus dipencet dulu yang insert di bibliografinya. Emang iya, emang di klik. Kalau misalnya nggak diklik itu nggak bakal muncul yang bagian kayak footnote gitu iya, Pak yang di bawah. Betul. Oh, cuman awalan doang Pak ya, seterusnya kan enggak ya? Enggak, seterusnya dia otomatis. Nanti ketika daftar pustaka kita insert bibliografi sudah muncul, Mas. Ya. Oh iya Pak, makasih Pak. Oke. Kalaupun nanti Mas bikinnya misalnya parsial nih, katakan literaturnya parsial, tapi sudah masuk di daftar pustaka 1 dan 2, yang ketiganya bisa langsung update nggak bisa, Mas. Nanti tinggal insert citasi, kemudian klik insert bibliografi, otomatis nambah, gitu loh, ya. Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan? Pak, kalau itu di WA saya muncul begitu gimana, Pak? Coba saya cek ya di WA ya. Try tadi Mendeley desktop manual Mendeley desktop. Mendeley desktopnya ini lagi tidak on ya. Coba diklik OK, Mas. Diklik OK. Mas jangan diblok ya, ditaruh di bagian tulisan terakhir di 2013. Coba di OK dulu. Kemudian kursornya diarahkan ke 2013 sebelum titik. Oke, Pak. Nah, baru insert citation. Baru insert citation. Insert citation itu ya Anda tinggal mencari library-nya, nama si penulisnya siapa, Yudi misalnya. Anda ketik aja di situ. Iya Mas, sudah. Oke, Mas Rubani ya. Oke, itu udah otomatis ya Mas Rubani. Iya Pak. Tadi saya udah harus pencet insertnya sih memang untuk awalan doang. Ya, udah oke berarti. Jadi Anda nggak perlu copy itu nggak. Kalau di tidak begitu. Otomatis. Bedanya mungkin kalau sama si footnote itu, mungkin kalau footnote kan kita klik per ini Pak ya. Tiap mau ngasih footnote kan diklik gitu. Cuman bedanya kalau misalnya pakai ini langsung otomatis ke jurnal itu ya, yang aplikasi itu. Ngelink. Ngelink itu. Jadi, ya kalaupun nanti Mas misalnya skripsi itu kan nanti ada tugas di jurnal kan gitu ya Mas ya. Iya Pak. Iya. Itu otomatis Mas. Jadi yang punya jurnalnya itu akan bertambah citasinya di sini Mas, saya jelasin. Nah, jadi Mas kalau memasukkan nama, misalnya nama saya gitu ya, kemudian publish gitu ya, jurnal Anda publish, nah ini akan bertambah di sini Mas. Kelihatan nggak? Nah, misalnya gini, ada yang mensitasi jurnal saya yang tentang OCR, saya klik, nah dia memasukkan nama saya. Nah, kita klik siapa dia yang mensitasi saya. Ternyata ada di Universitas Muhammadiyah Malang. Dia yang mensitasi gitu.
Nah, dia judulnya penerapan OCR, mirip-mirip dia. Dia nyontek jurnal yang punya saya gitu loh. Ya Mas ya, paham ya? Iya, Pak. Jadi si MR Firdaus itu dia state of the art-nya dari jurnal saya gitu. Dilanjutkan oleh dia gitu. Meskipun tidak izin nggak masalah, yang penting dia mensitasi karya saya meskipun nggak izin gitu loh Mas. Oh, jadi tetap kayak seperti dicantumin sumbernya gitu ya Pak ya? Betul, dicantumin sumbernya, referensinya itu wajib. Oke. Nanti ketika ada kesalahan di skripsi Anda tidak disebut plagiator. Jadi memang benar-benar ada referensinya gitu, bukan plagiator ya. Paham ya? Oke, rekan-rekan, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita mensudahi perkuliahan ini, silakan rekan-rekan untuk menyalakan videonya. Saya akan merekap absen ya. Silakan kameranya diaktifkan. Oke, sip. Ya sambil kerja nggak apa-apa, nggak masalah. Silakan kalau memang ternyata Mas tidak bisa ikut, jadi misalnya ikut HP-nya itu aktif di mic saya, cuman nggak bisa ketika dipanggil nggak nyaut, silakan menghubungi saya aja, nggak apa-apa, di grup atau di itu, biar nanti recordnya tidak bermasalah, record absennya ya. Oke Mas Marpudin, yang lainnya silakan dibuka dulu kameranya sebentar. Semuanya silakan. Yuk. Silakan ya, semuanya dibuka. Oke. Oke, rekan-rekan, saya kira terima kasih untuk malam ini. Maaf apabila ada kekurangan dari awal tadi kita belajar tentang citasi di Mendeley. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya skripsi nanti, karena gini Mas, semakin kemarin saya sudah akreditasi, semakin akreditasinya bagus, bukan mudah lulus, jadi makin sulit dalam artian benar-benar memang SOP-nya diperketat. Itu ya Mas ya, mohon dipahami supaya menjadi ilmu buat mas-mas juga dan Mbak, sehingga nanti mudah-mudahan dengan MK Riset Teknologi ini Mbak bisa melanjutkan proposalnya. Itu sebagai bahan Anda, bagus itu. Lanjutkan proposalnya, karena nanti di UTS saya akan memilih beberapa proposal yang mana proposal itu akan dijadikan proposal kelompok gitu. Dan itu bisa diajukan di skripsi Anda. Silakan yang punya proposal itu yang saya kira bagus, silakan diajukan, karena proposal yang Anda buat, kalau saya okekan, misalnya bagus nih proposal punya Mas Jain misalnya, nah itu masih bisa 2 tahun kemudian atau 3 tahun kemudian gitu, masih bisa relevan gitu judul itu. Nah artinya proposal yang dibuat di mata kuliah sekarang bisa diangkat nanti di pas skripsi gitu loh, dan itu bisa dipakai oleh beberapa mahasiswa. Misalnya gini, Mas Jain menganalisa tentang data penerima bantuan sembako di Jawa Barat, ada 100.000 warga, tapi jatahnya cuma 10.000. Bagaimana penentuannya? Nah, Mas Jain menggunakan algoritma bias misalnya, kemudian Mas Rizky menggunakan algoritma KNN, kemudian yang satunya Mas Marpudin dibandingkan antara bias dengan KNN, datanya sama, boleh tidak masalah Mas. Jadi 1 kali dayung 3 skripsi kelar gitu. Paham ya? Jadi skripsi itu nggak ribet gitu. Riset itu nggak ribet, boleh. Justru nanti ada stepnya. Mas Muhammad Rizky stepnya dari Mas Jain. Mas Marpudin nanti akan mensitasi 2 nama, Mas Jain dan Muhammad Rizky. Kenapa? Karena Mas Marpudin ini mensitasi 2 artikel atau skripsi dari Mas Rizky dan Mas Jain gitu loh. Jadi nanti sama-sama bisa bekerja sama, sehingga
skripsinya bisa selesai semua. Bukan skripsi itu satu misal sama yang enggak juga. Anda bisa melakukan penelitian bersama, tetapi dengan konten yang berbeda gitu. Jadi kalau data mining konten kamu apa, datanya kita samakan ya, boleh, tidak masalah Mas. Itu boleh. Ya. Oke, mungkin itu sedikit pengetahuan dari saya. Terima kasih. Nanti rekamannya akan saya share linknya. Mohon maaf.